Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa Mufid TV official yang dirahmati Allah, khususnya para peserta program Mufid Islamic Academy. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kita menggunakan buku Hilyah Thalibil Ilm karya Syekh Bakar Abu Zaid. Dan sudah hadir juga bersama kita Ustadz Mufiz Safitra, hafizahullah ta'ala. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Nah, dan langsung saja kita mulai materi pada kesempatan kali ini. Kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita lanjutkan kembali pembahasan Hilyah Thalibil Ilmi karya Syekh Bakar Abu Zaid. Dan sekarang kita masuk dalam poin yang ke-7, yaitu berhias dengan keindahan ilmu. Sekali lagi saya sampaikan, sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya sebutkan bahwa Hilyah Thalibil Ilmi yang kita baca akan kita ringkas, diambil intisarinya saja, dan insya Allah akan diterbitkan dalam bentuk buku, yaitu Intisari Hilyah Thalibil Ilmi, untuk mengurangi pengulangan-pengulangan poin-poin yang sudah disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid di satu poin, kemudian diulang kembali di poin yang lain, diringkas supaya lebih nyaman untuk dibaca dan dipelajari. Silakan, bacakan. Yang ketujuh, berhias dengan keindahan ilmu. Diriwayatkan dari Ibnu Sirin rahimahullah, ia berkata, para sahabat dahulu mempelajari adab perilaku sebagaimana mereka mempelajari ilmu. Disebutkan di sini, kanu yata'allamunal hadiyah kama yata'allamunal ilma. Para sahabat Nabi di zaman dahulu mempelajari adab, sopan santun, perilaku, dan akhlak sebagaimana mereka mempelajari ilmu yang lain. Mungkin kalau ada yang bertanya, kenapa di Mufid Islamic Academy level 1 ini yang dipelajari bukan ilmu tauhid? Kok Hilyah Thalibil Ilmi? Kenapa tidak langsung ilmu fikih? Maka jawabannya adalah untuk memperkenalkan kepada setiap penuntut ilmu, khususnya mahasantri di Mufid Islamic Academy, bahwa dalam mempelajari ilmu kita sangat membutuhkan pelajaran tentang adab dan akhlak. Karena berapa banyak orang yang berilmu, manakala dia sudah berilmu, ilmu itu menjadi semacam juru sakti baginya untuk menghantam setiap orang yang mungkin bertentangan atau berbeda pendapat dengannya. Dan kami tidak ingin orang-orang yang menimba ilmu di Mufid Islamic Academy menjadi seperti ini. Yaitu tambah ilmu, tapi ilmu ini membuat dirinya menjadi sombong dan seperti pendekar turun gunung, kata orang. Nah, lanjut. Diriwayatkan pula dari Raja bin Haywah rahimahullah, ia berkata kepada seseorang, sampaikan hadis kepada kami, tetapi jangan kau sampaikan hadis dari orang yang pemalas dan suka mencela. Ya, karena sifat pemalas dan hobi mencela ini adalah sifat yang kurang baik dan bertentangan dengan perilaku seorang penuntut ilmu yang seharusnya. Nah, kedua perkataan di atas diriwayatkan oleh Al-Khatib dalam Al-Jami'. Beliau juga mengatakan wajib bagi seorang penuntut ilmu hadis untuk menghindari kebanyakan bermain, hal yang sia-sia, mengorbankan banyak waktu untuk duduk di majelis yang isinya omong kosong, sekedar melucu, tertawa terbahak-bahak, pembicaraan yang tidak jelas ngalor ngidul, banyak bercanda bahkan menjadikannya sebagai profesi. Sebenarnya tidak mengapa bercanda asalkan hanya sesekali, tidak terlalu sering dan tidak melampaui batas dan adab sopan santun orang yang berilmu. Bercanda yang terlalu sering dan berbuat konyol akan menyebabkan penyakit hati dan mendatangkan keburukan. Sementara terlalu banyak tertawa dapat menjatuhkan harga diri dan menghilangkan wibawa. ya. Seorang penuntut ilmu hendaknya menghindari terlalu banyak duduk-duduk di majelis-majelis permainan. Atau yang isinya hanya sekedar cakap-cakap, gak ada tujuan, dan ngalur ngidul tadi katanya. Ya. Pembicaraan yang cuma duduk, gak jelas pembicaraan itu, tidak mengandung ilmu, tidak menambah iman, tidak memberikan pahala bagi orang-orang yang duduk di dalamnya.
isinya hanya sia-sia. Ya. Kemudian dilarang juga bagi seorang penuntut ilmu untuk terlalu banyak duduk di majelis tawa. Makanya seorang penuntut ilmu itu tidak layak untuk subscribe atau memfollow akun-akun canda. YouTuber misalnya. Atau YouTuber apa yang suka? Prank. Bukan yang apa sih? Yang berdiri ngomong terus canda. Stand up comedy. Ya. Men-subscribe, memfollow para komediannya. Kemudian mengikuti setiap acara-acara mereka, seri 1, 2, 3, semuanya diikuti. Ya, padahal isinya itu banyak bohong, isinya cuma lucu-lucu saja. Ya. Tidak menambah pahala. Apalagi kalau kemudian isinya itu jadi dosa, misalnya menghina Allah dan Rasulnya di dalam candaan mereka. Terlebih lagi menjadikan tawa-tawa atau melucu itu sebagai profesi. Ya. Seorang penuntut ilmu tidak boleh seperti itu. Tadi disebutkan sebenarnya bercanda itu boleh, tapi sesekali saja. Tidak boleh terlalu sering. Ya. Dan tidak boleh melanggar kesopanan. Ada beberapa yang saya ingin sampaikan. Saya punya catatan sendiri. Ada beberapa canda yang melanggar kesopanan. Misalnya canda tidak melihat umur. Nah, misalnya orang tua dicandai. Ya, mungkin orang tua tersebut tidak apa, misalnya dia canda sesekali tertawa. Tapi misalnya canda dengan orang tua lalu pegang kepalanya. Ya kan? Kalau di Balikpapan kita ngomongnya tepes, tahu tepes? Gini kepala. Apa nama bahasa Indonesia? Toyol. Ya, toyol. Iya. Ya. Kemudian menghina fisik. Canda tapi menghina fisiknya. Dan itu merupakan bentuk penghinaan kepada Allah secara tidak langsung. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan fisik. Canda dengan ayat-ayat. Dan ini bisa menjatuhkan seseorang ke dalam kekufuran. Mencandai sesuatu dan menjelek-jelekan Allah dan Rasulnya. Ini bisa menjatuhkan orangnya ke dalam kufur besar. Canda tapi dusta. Nah, bermaksud canda tapi kontennya dusta. Seperti saya kemarin melakukan ini dan itu. Ya, banyak orang bercanda seperti itu tapi isinya dusta. Dan ini hukumnya tetap berdosa. Kemudian canda tapi harusnya serius. Mencandai sesuatu di waktu sedang serius. Misalnya tertawa di saat orang meninggal. Nggak lihat tempat misalnya. Nggak lihat tempat, nggak lihat waktu. Bercanda di kuburan. Bercanda saat orang sedang sakit keras. Ya. Orang zaman sekarang tuh ada ke kuburan terus selfie sambil tertawa gitu. Ya, apa selfie sama nisan kuburan sambil senyum gini. Ya. Senyumnya dipamerkan. Ya. Canda tapi bukan tempat dan waktunya. Ya. Terbahak-bahak. Canda boleh tertawa, tapi yang sampai gigi geraham semuanya terlihat lalu terkekeh-kekeh. Ya. Contoh yang lain adalah bercanda dengan sesuatu yang membahayakan. Misalnya orang mengacungkan pisau ke hadapan temannya untuk bercanda. Ya. Kalau kita dulu kecil, kadang bercanda pakai raket nyamuk. Meskipun nggak ada baterainya, kadang kita identik dengan ada setrum. Ya kan? Meskipun baterainya dicabut. Bercanda dengan, misalnya kalau zaman sekarang orang bilang prank. Menyembunyikan barang, menakut-nakuti dengan menjadi hantu. Bahkan sampai prank-prank yang betul-betul jelas-jelas berbahaya secara fisik. Ya. Kemudian bercanda dengan mengganti kelamin. Misalnya para pelawak dalam rangka untuk canda, tawa, acara komedi atau humor, mengganti kelaminnya. Misalnya laki-laki pakaiannya perempuan. Kemudian canda dengan yang bukan mahram. Seperti bercanda kepada istri tetangga, hai mbak cantik, halo sayangku. Nah, yang ini adalah istri orang. Nah, itu diantara canda-canda yang di luar dari batas-batas syar'i. Tidak mengapa sesekali kita main, misalnya main bola, atau main tenis, atau main pingpong. Selama tidak menjadikan permainan ini jauh lebih banyak frekuensinya ketimbang belajar.
Ada orang kalau antum tanya soal jadwal futsalnya 5 kali seminggu. Ya, hanya selain malam Jumat saja. Tapi kalau ditanya tentang majelis ilmu, nah itu tunggu daurah. Ya, kalau majelis futsal, Masya Allah antum dapati dia di klub sini, lapangan sana, lapangan sini. Ke sini, ketemu antum. Sini, antum lagi. Ya. Jadi banyak main mengalahkan majelis ilmu. Lanjut. Ada pepatah mengatakan, barang siapa yang banyak melakukan sesuatu, dia akan dikenal atau identik dengannya. Ya, seperti orang yang banyak bercanda, nanti image-nya adalah image orang tidak serius, suka canda. Dan orang kalau sudah punya image tidak serius atau suka bercanda, kadang orang itu tidak bisa membedakan dirinya sedang serius atau sedang bercanda. Kadang orangnya juga tidak bisa membedakan orang lain, orang itu sedang serius atau bercanda. Kadang dia mencandai orang lain di masa-masa orang itu harusnya serius. Ya. Ada sebagian orang yang bahkan tidak bisa menahan tawa, bahkan di majelis orang kematian pun bercanda. Ya. Pernah dapatin satu kali dulu melayat ke rumah keluarga. Itu ustadz mungkin karena terlalu banyak bercanda dalam kajiannya, sampai-sampai majelis kajian takziah ceritanya isinya itu membuat orang tertawa. Ya. Dan ahlul mayit menjadi tidak berkenan. Nah, kita sedang kedukaan ini kok dibuat bercanda. Ya. Bahkan kalau seandainya jandanya itu identik dengan dusta, maka nanti orangnya pun image-nya adalah image pendusta. Sehingga orang kadang-kadang tidak bisa bedakan dirinya ini sedang benar atau sedang bohong. Nah, lanjut. Diriwayatkan dari Al-Ahnaf bin Qais rahimahullah bahwa dia berkata, jauhkan majelis-majelis kita dari pembicaraan tentang perempuan dan makanan. Saya tidak suka dengan laki-laki yang dikenal suka berbicara tentang kemaluan dan perutnya. Ya, ada perkataan wassofan li farjihi wa batnihi. Orang yang dikenal image-nya itu suka bicara tentang kemaluan, seksual, dan suka berbicara soal perut. Ya, makanan. Sedikit-sedikit omongannya itu kontennya makanan. Kemana-mana yang diomongin makanan. Berarti juga YouTuber tukang makan. Vlogger makan misalnya. Isinya review makan, sana sini makan. Wallahu a'lam. Mungkin ini dulu, kita lanjutkan setelah jeda. Baik para pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah materi akan Ustadz lanjutkan setelah yang satu ini. Tips ngajak istri belajar agama. Ajak ke kajian asatidzah yang komitmen dengan sunnah, tapi penyampaiannya tetap asyik dan seru untuk orang yang baru mau coba ngaji. Ajak istri ke kajian yang materinya kekinian, mudah diterima, dan waktu pulang langsung bisa diterapkan. Coba cari teman lamanya yang sudah lebih dulu ngaji, seperti teman kecil, teman gaul, teman SMA, lalu hubungkan ke dia. Minta mereka untuk ngajak istri kita. Minta ustadz atau ikhwan yang punya istri yang ramah, agar ngajak istri teman-teman, kenalan, ngobrol, bercanda, duduk bersama, supaya kekajian lebih asyik dan menyenangkan. Rangkaikan agenda kajian dengan jalan-jalan, makan bareng, quality time, family time, sebelum atau sesudah kajian. Bilang sama dia, aku ajak kamu ke kajian karena aku ingin kita tetap suami istrian lagi di surga nanti sayang. Terakhir, doakan dia. Jangan pernah mengeluhkan tentang istri kita yang belum ngaji atau kenal agama, jika doa pun belum pernah kita panjatkan untuknya. Kita kembali lagi pada pembahasan Hilyah Thalibul Ilm. Dan Ustadz, Ana ada pertanyaan Ustadz. Tadi kan Ustadz ada menyampaikan beberapa hal tentang bercanda yang itu sebetulnya tidak baik dilakukan bagi seorang penuntut ilmu. Itu kita jadi kayak susah Ustadz mau bercanda gitu. Nah, Ana ingin tanya Ustadz, bercanda seperti apa yang kita boleh untuk melakukan itu? Tadi sebenarnya apa-apa yang merupakan candaan yang melanggar adab syar'i itu kalau kita balik berarti candaan ini boleh. Ya. Seperti tadi saya katakan candaan yang menghina fisik itu tidak boleh. Berarti jangan sampai canda boleh tapi jangan menghina fisik. Kan tinggal gitu aja.
Tidak boleh canda yang isinya dusta. Tidak boleh canda yang sampai membahayakan orang, menakut-nakuti orang, berganti kelamin, dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan. Apakah hidup kita ini jadi serba serius? Ya. Kita sebagai penuntut ilmu tidak boleh canda sama sekali? Boleh, tadi sudah disebutkan. Tapi jangan terlalu banyak. Kalaupun ada canda sesekali, tadi ada larangan-larangan. Cuma kita kan kayak kadang-kadang bercanda. Ya. Ya kan? Misalnya selama tidak dusta juga. Contohnya Nabi SAW pernah mencandai nenek-nenek. Waktu dia tanya apakah saya bisa masuk surga, Nabi bilang enggak ada nenek-nenek di surga. Gitu. Terus neneknya sampai nangis. Maksud saya bukan nenek nggak bisa masuk surga, candain. Maksudnya nanti kalau masuk surga dikembalikan seperti gadisnya. Gitu. Jadi kita nggak masalah bercanda. Ya. Siapa yang mengenal kehidupan kita di sini juga pasti tahu bahwa kita kadang dan cukup canda-canda dalam pergaulan, tapi kita tidak melupakan pembicaraan-pembicaraan bermanfaat, menuntut ilmu yang berpahala, dan canda itu hanya sekedar seperti garam dalam sayur, sop, gitu. Tidak apa-apa semuanya dicandai. Ya. Lihat-lihat waktu, nah, terutama dalam waktu-waktu atau kondisi-kondisi di mana kita memang sudah seharusnya serius. Berarti koridor-koridornya tadi itu Sat ya. Iya. Baik Sat, jazakumullah khairan. Nah, kita lanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin ke-8. Oh ya. Nah. Poin yang ke-8, berhias dengan muru'ah, yakni image yang baik. Contohnya wajah yang berseri, menyebarkan salam, lapang dada terhadap orang lain, dan menghargai diri sendiri tanpa keangkuhan. Jauhi sikap merendahkan orang lain dan mendatangi tempat-tempat yang mengundang kesan buruk. Ya. Disebutkan hendaknya berhias dengan wajah berseri. Nah, jangan kita itu kalau ketemu orang cemberut. Kemudian wajah yang berseri, misalnya menyapa. Kemudian Assalamualaikum. Ya, meskipun juga ada kalanya kita serius. Ya, ada kalanya kita wajah sedang berpikir, sehingga kalau orang berpikir kok sambil senyum itu kan aneh. Gitu, ya, berpikir kan kadang kayak gini. Ada kalanya serius. Ya. Tapi bertemu dengan orang yang baru, terutama yang baru kita kenal, ya kalau yang sudah sering kenal kan sudah tahu lah kondisi ini lagi gimana. Tapi yang baru kenal, ya saya kenalkan, kenalin ini teman saya, kemarin kenalin ini akhi fulan. Terus mau ajak kita, gitu kan? Assalamualaikum. Kan gak enak dilihat, ya memberi kesan, apalagi itu pertemuan perdana. Nanti kesannya kita ini mungkin orangnya nggak ramah, ya. Kemudian atau sombong. Nah, kemudian tadi disebutkan lapang dada terhadap orang lain. Jadi maksudnya mudah memaafkan kalau orang minta maaf. Ya. Tapi ada juga memang tipikal orang salah tapi tidak merasa salah. Ya. Kadang kita juga harus lihat-lihat, tegur gak ya? Tegur langsung atau nanti saja, berdua-duaan atau di hadapan orang, langsung ke orangnya atau diadukan kepada orang yang kira-kira bisa menyampaikannya. Ya. Tapi pada dasarnya kalau orangnya sadar itu kesalahan lalu dia minta maaf, maka kita harus memaafkan. Kemudian disebutkan tadi menghargai diri sendiri tanpa keangkuhan. Ya, hargai diri sendiri. Ya. Jangan mudah untuk misalnya serba ditraktir, itu contohnya. Misalnya kemana-mana dompetnya nggak pernah keluar. Ya. Jadi hargai diri sendiri. Bagaimana cara menghargai diri sendiri? Bahwa kita punya uang, kita harus punya izzah. Jangan segala sesuatunya itu menerima atau menunggu uluran tangan orang. Ya. Kalau semua kesempatan ditraktir, semua barang dibelikan, nggak pernah bayarin orang, itu kadang-kadang mengurangi kadar diri kita sendiri. Tapi juga jangan angkuh tadi katanya. Kata Syekh Bakar bin Abi Zaid, jangan terlalu menghargai diri sendiri tinggi sehingga kalau dikritik itu keluar emosi, oh saya ini kenapa kok dikritik? Saya seolah-olah dia selalu merasa dirinya pada posisi yang benar. Ya. Begitu juga misalnya bayarin orang, sini aku aja yang bayar, aku kaya, kalian miskin-miskin. Ya, ini keluar sombongnya. Ya. Satu lagi,
Jangan mendatangi tempat-tempat yang mengundang kesan buruk. Contohnya misalnya penuntut ilmu datang ke bioskop. Ya. Coba kalau seandainya ada ustadz, kira-kira anak keluar sama istri dari bioskop. Apa yang kira-kira orang tangkap? Nggak ada ceritanya orang tabayun. Tunggu dulu, kita sabar. Ustadz nonton apa? Lihat dulu. Apa namanya? Poster film gitu kan? Tunggu dulu, kita nggak boleh keburu-buru. Lihat dulu poster filmnya Ustadz nonton apa gitu. Nggak ada ceritanya kalau bioskop begitu. Ya. Pokoknya kalau pergi ke bioskop, keluar dari situ, apalagi berjenggot, bercadar, pasti kesannya buruk. Ya. Gitu. Kok gitu ya? Itu pasti, nggak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Bangsat. Lanjut, 9. Yang ke-9, bersikap dewasa. Bersikaplah dewasa, berani, teguh dalam memegang kebenaran, dan berkorban di jalan kebaikan. Hindari sifat lemah hati, kurang sabar, dan lidah yang keluh dalam mengutarakan kebenarannya. Bersikap dewasa. Jangan kekanak-kanakan. Ya, seperti misalnya, kita sudah usia 20, 30, tapi kalau bicara masih yang kayak anak-anak. Penuntut ilmu tidak seperti itu. Harus berani. Cuman berani beda sama nekat ya. Bedakan berani sama nekat. Nanti antum ke pasar ada preman lagi bawa pisau, terus antum pura-pura berani. Ya. Ditusuk, ya, rumah sakit. Belum kalau ternyata ketusuk kuburan, ya, langsung. Kemudian teguh dalam memegang kebenaran. Kalau kita memang tahu ada sebuah kebenaran, jangan mudah tergoyahkan oleh orang lain. Ya. Sedikit digoda, sedikit di apa namanya rayu, kemudian jatuh. Seperti di beberapa episode yang lalu saya sebutkan, ditawarin rokok sebatang, ayo lah, sudah lama kan, sesekali aja lo setahun. Terus ya sudahlah, ini Ikut ngerokok. akhirnya ikut merokok, berarti tidak teguh dalam pendirian dan keyakinan soal kebenaran. Berkorban di jalan kebaikan. Jangan jalan kebaikan yang berkorban untuk Anda. Harus kuat hati, tidak boleh kurang sabar, dan ini tidak boleh lidah kita keluh dalam mengutarakan kebenaran. Meskipun tetap melihat kondisi-kondisi dan waktunya. Tapi bila kondisinya tepat, waktunya tepat, apalagi kalau kita memang sedang ditanya, jangan sampai lidah kita diam dan keluh dari kebenaran. Ada dua kondisi biasanya. Pertama, di hadapan orang yang punya posisi lebih tinggi dari kita. Di hadapan guru kita, di hadapan pemerintah, di hadapan polisi, di hadapan pengusaha-pengusaha. Kadang lidah kita ini jadi bingung ya, untuk mengucapkan kebenaran itu nggak enak. Sama satu lagi, kepada orang yang biasa tanam budi kepada kita. Karena kita kalau mau mengutarakan sebuah kebenaran, tapi orang tersebut sering menanam budi, kadang ada timbul tadi rasa tidak enak, ya. Takut menyinggung katanya. Oh nggak apa-apa, ini takut menyinggung, nanti nggak enak. Padahal sebenarnya bukan nggak enak, takut budinya hilang. Wallahu a'lam. Untuk poin berikutnya, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang saja. Demikian untuk hari ini. Baik, para pemirsa Mufid TV Official, itu yang bisa kita ambil tadi, faidah dan ilmu dari Ustadz Mufli Safitra. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.